Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Sri Damayanti Syam, kelas 5C Akhwat, NIM 105271105319. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar pembahasan komunikasi antar budaya dan agama, yaitu melihat sisi budaya sebagai strategi dakwah. Serta akan dibahas lagi lebih spesifik, yaitu strategi dakwah kultural dalam konteks Indonesia. Pertama, pengertian dakwah kultural. Istilah kultural berasal dari bahasa Inggris. Kultur yang berarti kesopanan, kebudayaan, dan pemeliharaan. Sementara itu, Konjaraningrat membagi kebudayaan dalam 3 wujud. Pertama, wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Menurut Nurcholish Madjid, antara agama dan budaya tidaklah dapat dipisahkan. Tetapi juga sebagaimana telah diinsafi oleh banyak ahli, agama dan budaya itu meskipun tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan dan tidaklah dibenarkan mencampur aduk antara keduanya. Yang kedua, perbedaan agama dan budaya. Agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat, sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Agama tidak berdasarkan budaya, namun kebanyakan budaya berdasarkan agama. Agama adalah primer, sedangkan budaya adalah sekunder. Agama adalah absolut, berlaku untuk setiap ruang dan waktu, sedangkan budaya adalah relatif, terbatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, strategi dakwah kultural. Kata kunci dalam strategi kultural ialah agama sebagai moral, force atau inspirational, moral, etika, intelektual. Pernyataan bahwa agama adalah kekuatan moral berarti tidak ada kepaksaan, semuanya harus datang dari dalam. Agama adalah sumber inspirasi, dalam arti ajaran-ajaran agama dapat menjadi petunjuk untuk perilaku, misalnya perilaku politik, bisnis, birokrasi, dan industri budaya, media cetak, media elektronik. Yang keempat, tujuan strategi kultural. Tujuan dari strategi kultural ialah mengubah cara berpikir perorangan, tidak berusaha mengubah kolektivitas. Pendekatan individual ini lebih awet daripada kolektif, karena kesadaran kolektif itu mudah dipengaruhi dari luar, politik, ekonomi, informasi, atau budaya. Kalau kondisi luar berubah, pasti berubahlah kesadaran kolektif. Contohnya ialah busana jilbab. Kalau itu memang berangkat dari kesadaran individual, pasti lebih awet ketimbang mode yang sifatnya kolektif. Kehadiran dakwah tidak akan dipandang sebagai ancaman untuk budaya lokal, karena dakwah Islam tidak hadir sebagai imperialis yang memusnahkan keseluruhan budaya lokal. Sebaliknya, dakwah Islam dengan pendekatan kulturalnya itu justru hadir untuk mengukuhkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada suatu pola budaya tertentu dengan cara memisahkannya dari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal di satu sisi, dan memberikan inspirasi inovatif di sisi yang lain. Dengan pendekatan kultural ini, hadirnya dakwah Islam bukan hanya akan menumbuh kembangkan budaya lokal, tetapi menyadarkan rasa butuh yang ada pada setiap sanubari manusia terhadap wahyu dan petunjuk ilahi. Jadi, adapun kesimpulannya, dakwah kultural merupakan kegiatan dakwah yang mempertimbangkan segala bentuk budaya yang bersifat positif,
yang tengah berkembang dalam suatu masyarakat. Setiap dai yang melakukan dakwah melalui strategi kultural perlu menguasai konsep-konsep dakwah kultural agar dapat menyesuaikan diri dan pesan yang disampaikan olehnya dapat diterima dengan baik oleh mad'u. Dakwah kultural pun memiliki pijakan normatif di mana ayat-ayat Al-Quran mengisyaratkan agar setiap pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh seorang ulama atau dai harus mempertimbangkan kebiasaan, adat istiadat, dan budaya yang bersifat positif dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, strategi dakwah kultural merupakan salah satu strategi dakwah yang harus dikuasai oleh para dai dalam menghadapi beragama budaya masyarakat yang sangat kompleks supaya dakwah mereka berhasil.